Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi qad wafaqa lil ilmi khairu khalqihi wal tuqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah para jamaah, kita bisa melaksanakan kegiatan rutin kita, kajian Ahad pertama. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah, berharap kelak menjadi husnul khotimah. Pertemuan ketiga ini, kajian kita Riyadhus Shalihin bertemakan tentang sabar. Jadi sabar itu bukan sembarang ilmu, belajarnya puluhan tahun, ujiannya mendadak. Memang kadang sabar itu gampang diucapkan, tapi juga prakteknya susah. Siapapun di antara kita pasti akan menghadapi sebuah ujian. Maka dari itu, di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini kita akan coba dibimbing bersama-sama dengan kitab ini dalam rangka mencari sebuah ilmu tentang kesabaran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu. Di dalam surat Al-Imran ayat 200, ayat terakhir ini, Allah menjelaskan kepada kita, Bapak Ibu, kita diminta untuk berbuat sabar. Ayat ini menarik karena ayat ini diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Berarti Allah itu mengkategorikan kita, memasukkan kita, menggolongkan kita menjadi orang-orang yang beriman. Karena kita ini orang yang beriman, maka Allah saking sayangnya dengan orang yang beriman itu diminta isbiru, sabarlah. Wasabiru, sabarkanlah. Ini bedanya. Warobitu, dan teguhkanlah kesabaran. Ini bedanya, ada 3 poin yang harus kita maknai dengan tenang. Bapak Ibu, isbiru, sabarlah. Ini di dalam tafsirnya, sabarlah itu maksudnya saya panjenengan semuanya saja itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya harus sabar. Menjalankan perintah dan menjauhi larangan harus sabar. Contohnya, kadang-kadang kita ini tadi hujan-hujan, anyep-anyep, ya ini masih pengajian, masih kajian. Mestinya di rumah lah enak, Pak, selimutan gitu aja. Tapi karena kita ini ada sebuah wiro semangat untuk beribadah kepada Allah, makanya saya juga minta doanya Bapak Ibu semuanya. Tolong saya didoakan, ya saya ini bisa istiqomah ya. Karena juga repot kadang-kadang, Pak. Makanya diingatkan, alhamdulillah diingatkan terus. Itu merupakan doa panjenengan bagi saya. Maka kita saling mendoakan supaya sabar kita ini, istiqomah ini bisa berjalan. Yang kedua, setelah kita sabar menjalankan meskipun repot, capek dan sebagainya, maka yang kedua ini Bapak Ibu, sabarkanlah. Maksudnya apa ini? Kalau tadi sebagai makhluk, sebagai hamba kita ini beribadah, yang kedua ini hamba makhluk mesti diuji. Nah ini Pak, hamba makhluk mesti diuji. Dulu Pak Kiai saya pesan begini, wong urip itu mesti diuji. Gak gelem diuji, ojo urip. Kalimatnya pedes Pak, tapi memang itu menjadi cambuk bagi kita. Memang orang hidup itu mesti diuji. Maka ujian itu menjadikan kita semakin lebih dewasa, lebih bijak menyikapi sebuah ujian.
Nah, makna sobiru tadi, sabarkanlah tadi, saya tidak bisa membayangkan satu persatu, tapi saya ingat ketika Al-Quran sudah menyampaikan demikian, Bapak Ibu, mesti panjenengan saya itu kena ujian, itu mesti. Tinggal gaya manusianya itu, ada yang stres, ada yang mesti tinggal kemana begitu, ada yang tidak ngereken, ada yang wis tiba-tiba bunuh diri umpamanya begitu, macam-macam gaya manusia itu. Maka sobiru itu kita diingatkan mesti mendapatkan sebuah ujian. Warob itu yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kita akan dihadapkan pada mempertahankan sebuah kesabaran dan itu tadi. Di situ dimana disiap-siapkan, karena orang yang sudah siap-siap melaksanakan itu tidak mudah. Sabar pertama sukses, sabar kedua sukses, sabar ketiga belum tentu, Pak. Kadang manusia itu ngeten lho, Bu. Pernah enggak, Pak, dengan kalimat begini? Sobar sabar, sobar sabar. Bendino kok ngomong sobar sabar. Menungso iku ono batese. Pernah dengar itu enggak, Pak? Nah, kalau jenengan pernah dengar itu, berarti batas manusia kesabaran itu karena manusia itu sendiri, Pak. Bukan Allah yang yang mencukupkan kesabaran, bukan. Tapi karena kita sendiri yang kepingin batas kesabaran kita di situ. Ibarat orang lari maraton ini, Pak. Jaraknya 1 kilo katakanlah. Ketika 1 kilo itu tidak bisa kita tempuh, wis setengah kilo tak mandek ae. Lah berarti jenengan saya mintanya cukup di setengah kilo, tidak sampai 1 kilo. Mestinya jenengan saya bisa, tapi tidak jadi bisa. Lah kok bisa begitu? Karena Allah menyampaikan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan memberikan beban kepada kita semua kecuali kita ini mampu memikulnya, mampu melaksanakannya. Nah, kadang-kadang manusia itu tidak dibaringin dengan keimanan dan ketakwaan, memang berat. Masya Allah, Pak, semuanya itu pasti mendapatkan ujian. Maka ayat yang pertama ini di surat Al-Imran ayat terakhir ini, ayat 200 ini, kita diminta selalu 3 poin ini: sabar menjalankan ibadah, sabar ada ujian, tetap sabar ketika menghadapi ujian dan juga melaksanakan ibadah. Itu kita diminta tetap istiqomah. Jangan kena kalimat begini jenengan saya ini pedot. Wes awak itu malaikat. Yo biasa wong menungso iku kadang-kadang ngresul iku biasa. Lah nek kipasan begitu jenengan, saya kena kipasan begitu, berarti setan ini sukses. Karena setan itu sudah membaca kita, Bu, Pak. Dibaca. Oh, Jamaal Mutakin ini wong sabar-sabar. Nah, harus digencreng. Loh, setan ini pinter. Karena setan itu ngerti, dan setan itu tidak mungkin mengganggu kita dengan bentuk wujud, tidak, tapi mencopet iman kita itu mesti dengan cara dikipasi tadi. Awakmu iku susah, jenenge wong iku oleh susah, ndak apa-apa, manusia. Loh, ngipasinya setan itu begitu. Apalagi yang ngomong itu mungkin juga saudaranya, tetangganya, siapapun ngomongin dia. Itu diantaranya, Pak. Contoh cerita ini saja, cerita ini ya, contoh ya. Ini ibu-ibu biasanya. Ibu-ibu ada kabar orang tua meninggal. Apa yang dilakukan ibu-ibu ketika mendengar orang tua meninggal? Atau sakit dulu lah, sebelum meninggal sakit dulu. Ibu ada kabar, bapaknya sakit, minta dijenguk, minta didatangi, istilahnya menghadap, biar orang tuanya ayem. Ibu-ibu suaminya belum pulang, atau suaminya belum mengizinkan karena posisinya jauh, nanti naik bis, naik apa, umpamanya begitu. Maka suami ngomong, jangan dulu, sebelum saya pulang jangan kemana-mana. Ibu ini ada ujian, Pak. Wah, ini yang sakit orang tua. Ini nanti kena omongan orang-orang kampung, anak durhaka, tidak berbakti kepada orang tua. Padahal istri ini sudah diwelingi suami, sudah dipesani suami, jangan kemana-mana. Karena ini istri solehah, maka
istri solihah ini tidak berangkat. Itu kakaknya telepon, awakmu itu gak berangkat, bapak itu sekarat, kamu tidak mau berangkat. Ya gimana mas, wong ini suami saya belum pulang. Wis numpak kereta ya, umpamanya begitu. Apa kamu mau jadi anak durhaka, umpamanya. Itu akhirnya batiniah kita kan mesti bertengkar, Pak. Batiniahnya itu, wah iki ibu, iki bapak, orang tua sakit, itu gelisah itu, Pak. Tapi setan yang ngomong wis tandang budal. Wong suamimu itu paling gak ngerti, budalnya dhisik. Bujuk-bujuk ono suami lah gak apa-apa. Loh, kadang setan itu begitu, Pak. Maka dari itu ketika ibu-ibu mendapatkan ujian begitu, ini saya katakan ujian karena apa? Mesti akan dipaido orang, saudaranya, tetangganya, apalagi kakak kandungnya, semuanya akan mencemooh dia. Nah, ujian ini kelihatan sepele tapi besar, Pak. Betul besar nih. Karena mesti dijodak keluarga. Gara-gara apa? Tidak datang pada waktu orang tuanya sakit, bahkan sampai meninggal pun, dimakamkan pun belum berangkat. Ini ujian. Maka jangan sampai ini dianggap remeh, karena itu turunannya nanti akan luar biasa. Nah, itu diantaranya ibu bapak, bentuk daripada ujian yang akan kita hadapi. Yang kedua, nah ini Allah juga menjelaskan kepada kita di surat Al-Baqarah 155, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal. Al-ayah. Ini yang belajar bahasa Arab izin, walanabluwannakum. Ini adalah takkid la, wala. Nabluwannakum ada nun taukid. Lam takkid dan nun taukid ketemu jadi satu kalimat, Pak. Ini saking pentingnya, Pak. Sungguh pasti lah. Sungguh pasti aku akan menguji kepada kalian semua. Walanabluwakum bisyai'in dengan sesuatu minal khauf, ketakutan. Nanti ketakutan dicemooh gitu, ketakutan diancam. Ini ketakutan. Walju, kelaparan. Mungkin habis di PHK. Pekerjaannya habis. Makanya kadang-kadang ini, Pak, biasanya umpamanya yang Gojek itu biasanya waris. Iki mau kok Gojek iki biasanya sedino 10, iki mek 5, umpamanya begitu. Ini rasanya ini akan gelisah. Ya, kemudian lagi wa naqsim minal amwal, hartanya berkurang. Hartanya berkurang, bisa jadi mungkin jenengan orang desa itu kan punya ternak. Kambing sapinya mati umpamanya begitu. Akhirnya harta berkurang. Dan bisa jadi juga harta-harta kita ini juga mungkin waktu bekerja, kemudian pekerjaannya tertipu, akhirnya dia berkurang. Jadi ada ujian-ujian yang modelnya begitu, Pak. Wal anfus, termasuk kebahayaan untuk dirinya. Termasuk begini, jenengan saya umpama diancam begini, kira-kira gimana, Pak? Kamu lek tetap Jumatan tak pecat. Ini pernah kejadian teman kita itu lek Jumatan tak pecat. Loh, kenapa kok begitu? Belum waktunya istirahat. Istirahatnya jam 12 sampai jam 1. Lah, Jumatan biasanya setengah 12. Nah, ini kan tidak nutut, Pak. Makanya ada takmir dulu, pernah saya ingat ada takmir itu ngomong begini, Ustadz, mohon maaf, Jumatannya kita mulai jam 12 kurang seperempat gitu. Loh, kenapa, Pak? Ini kan pabrik-pabrik, San. Pabrik-pabrik itu biasanya terlambat, nanti jam 12 baru keluar. Nah, gimana, Ustaz? Loh, kalau begitu jam 12 enggak apa-apa. Saya sampaikan begitu, jam 12 saja, enggak usah 12 kurang 4. Loh, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Jumatan jam 12 boleh? Boleh. Supaya apa? Pabrik-pabrik tadi mau sholat Jumat. Ya, kalau kita pribadi kan, saya pribadi. Tapi ketika kita memberikan manfaat jam 12 tadi, itu tidak apa-apa. Itu pun khutbahnya tidak boleh lama-lama. Maksimal 10 menit maksimal sudah. Tidak usah lama-lama. Tidak usah bulat. Karena apa? Jamaah ini butuh keterangan yang singkat, jelas, padat karena kondisinya begitu. Karena saya punya teman, Pak, ketika khutbah, khotibnya lama, dia tidak bisa makan siang bareng gara-gara itu. Malah jadi sakit.
Maka orang-orang khutbah itu mestinya memang yang baik khutbahnya cepat, sholatnya yang lama. Keterangannya begitu. Nah, kadang dibalik, khutbahnya yang lama, sholatnya yang cepat. Nah, ini kan dibalik. Nah, maka dari itu ada ujian. Ketika apa ujiannya tadi? Kamu mulai Jumatan tak pecat. Ini luar biasa. Ada lagi bentuk ujian yang lain. Pokoknya kamu harus manut. Lain tidak manut perintah, tak pecat. Akhirnya asal bapak senang. Bekerjanya itu bukan karena sebuah keimanan, tapi karena sebuah tekanan. Pokoknya harus. Nah, kalau sudah begitu kan repot. Nah, ini ujian kita, Pak. Ujian dalam bentuk anfus. Sehingga seperti apa kita ini? Belum lagi yang begini. Kalau kamu lapor, keluargamu, anakmu tak habisi. Nah, kalau sudah begini, Pak, kadang-kadang di dalam sebuah pemerintahan itu dalam kondisi tertentu akan ada ancaman begitu. Kalau kamu lapor, maka keluargamu akan saya habisi. Nah, ini kadang-kadang batiniahnya tidak nutut. Makanya kadang-kadang suami istri itu harus kompak. Saya kayak gini nih ingat ceritanya Siti Masito. Siti Masito itu ketika nyisir rambut putrinya Fir'aun kan, sisirnya jatuh. Setelah jatuh spontan itu namanya refleks nih, spontan. Astagfirullah. Ketika ngomong astagfirullah itu tanya putrinya Fir'aun, Masito, siapa Allah itu? Kok kamu minta ampun kepada Allah, itu siapa Allah? Bukannya Tuhan itu Siti Masito ngomong, Allah itu Allahu Rabbi wa Rabbuk. Allah itu Tuhan saya, juga Tuhan Paduka, Tuhan seluruh alam. Loh, berarti kamu tidak ngakui kalau ayah saya ini Tuhan? Ya memang secara batin ya Pak, lek mau ngomong jujur tambah ajur, itu lek bener denger gitu. Ini lek saya panjenengan mungkin nggih mboten tadi mek kepleset ngomong umpamanya begitu. Tapi Siti Masito kenceng. Allah Tuhan saya, Tuhan Paduka. Dilaporkan akhirnya ke Fir'aun. Wes, kumpulkan kayu bakar, kumpulkan semua. Siti Masito panggil dan keluarganya semua panggil Pak. Masito, itu ada tungku, kayu bakar sudah siap, kita bakar. Kamu bersedia mencabut ucapanmu kalau Allah itu Tuhanmu, ganti Tuhannya aku. Nek ndak, keluargamu itu sudah kumpul. Itu keluargamu, anak-anakmu semuanya akan tak masukkan, termasuk kamu. Waduh, ini lek saya panjenengan yang grogi. Tapi karena Siti Masito punya iman, maka beliau nyampaikan. Mas Fir'aun ngomong, sudah kamu diskusi, tak kasih waktu 5 menit umpamanya begitu Pak. Ngomong ke keluargamu. Akhirnya ngomong, gimana Mas, anak-anak? Suami karena satu iman ngomong, mati sekarang besok sama. Kalau memang ini kehendak kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan begini, bismillah. Nah, semangat sih Mas. Putra-putrinya juga begitu. Wes bismillah. Pertama kali masuk suami, plung, hilang. Siti Masito hanya bisa meneteskan air mata. Kemudian lagi putranya deh, plung. Sampai bayi yang digendong ditarik sama prajuritnya. Mas, bayinya dulu. Lah, seketika bayi itu Siti Masito mulai gelisah. Ini gelisah Pak. Ketika gelisah Siti Masito sudah tidak sanggup, tidak tega. Tunggu, misalnya gitu. Jangan. Nah, batin Fir'aun, kapok. Kamu kena ini. Karena bayi Pak ya. Makanya ibu itu luar biasa. Ketika bayinya dipanggil begitu, akhirnya mukjizatnya datang. Bayi ini bisa ngomong. Di antara bayi yang bisa ngomong itu bayinya Siti Masito. Ya Umi, la takhaf wa la tahzan. Innallaha ma'ana. Wahai ibuku, jangan susah, jangan sedih. Allah bersama kita.
Loh, ketika si bayi bisa ngomong itu langsung Ibu Siti Masito ini tegar lagi, nah semangat lagi. Akhirnya si bayinya masuk, Siti Masito pun juga masuk. Ringkas cerita, keluarga ini semuanya digodok hidup-hidup oleh Fir'aun. Nah pertanyaannya begini Pak Bu, apakah yang masuk di godok itu betul-betul, siapa yang tahu kalau Allah mencabut nyawanya dulu seret lewat malaikat Israel, masuk ke tunggu sudah tidak terasa Pak. Nah kan kita tidak ada yang tahu. Termasuk seperti kisahnya Nabi Ibrahim dibakar tidak mempan. Nah ini beda lagi, karena memang ditunjukkan Allah punya ujian. Nah maka dari itu Bapak Ibu sekalian, kita sadar kita ini akan diuji dengan seperti itu. Ujian-ujian kita ini mulai dari yang harta, mungkin tahta, juga mungkin nyawa. Saya tidak ngomong wanita Bu. Maksudnya harta kita berkurang artinya. Tahta kita diturunkan, bahkan dipecat, begitu. Wanita, ya otomatis wanita ini dapat ujian otomatis. Sing wanita godaannya yang laki-laki godaannya wanita itu hampir sama. Nah, termasuk nyawa. Jadi nyawa ini Pak, diakui atau tidak kita pasti akan kena itu. Makanya jenengan saya itu harus niat mati syahid, niat berjuang fisabilillah, harus, supaya tidak masuk kategori munafik. Nah, itu caranya begitu. Nanti bentuknya perjuangannya apa, yang penting niat dulu. Nah itu diantaranya supaya kita kuat. Sehingga ada ancaman-ancaman itu sifatnya ngancam biasa. Nabi Muhammad dulu mau dibunuh itu biasa Pak. Nabi loh ini Pak. Tapi kan juga ada Nabi yang dibunuh. Sinten Pak? Bu, Nabi siapa yang dibunuh? Nabi Zakaria itu dibunuh. Kalau ada Nabi yang dibunuh, berarti kita berjuang pun bisa jadi dibunuh. Itu biasa dalam konteks perjuangan. Nah, itu termasuk ujian-ujian kita. Tapi Allah menyampaikan wabasyiris sobirin. Nah, kalimat itu ditutup wabasyiris sobirin. Berikanlah kabar gembira pada orang-orang yang sabar. Memang orang sabar ini kabar gembiranya adalah yudkhilul jannah, dimasukkan ke dalam surga. Makanya di dalam sebuah ayat yang lain itu nanti disampaikan di ayat yang lain, innallaha ma'as sabirin. Allah itu gandeng dengan orang-orang yang sabar, digandengkan. Berarti Allah gandeng dengan kita, maknanya Allah itu sangat ridho sekali dengan orang-orang yang sabar itu, sangat ridho sekali. Nah itu diantaranya Pak Ibu. Kan ayat berikutnya sambungannya ini kan begini, idza asabatu musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka ketika mendapatkan musibah saya panjenengan ini, baik itu berupa ancaman atau apapun, maka jawabannya adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan innalillahi itu waktunya orang meninggal Pak. Kadang-kadang kita itu innalillahi kalau ada orang mati, baru innalillahi. Padahal innalillahi itu maknanya untuk istirja, untuk kembalinya kita. Inna sak temene ingsun lillahi ku miliknya Allah. Sesungguhnya kita ini miliknya Allah. Wa inna ilaihi rajiun, dan kita ini akan kembali kepada Allah. Apapun, baik itu meninggal dalam keadaan kelihatannya baik atau kelihatan tidak baik, itu hakikatnya kembali kepada Allah. Baik tidak baik itu bagaimana? Contohnya orang meninggal itu kan ada Pak, yang tidur enak gak bangun-bangun. Nah, itu orang mengatakan tidurnya meninggalnya baik kan. Ada orang itu yang meninggal kecelakaan atau meninggal tenggelam. Itu macam-macam. Maka ketika kita sudah mendapati begitu, maknanya kita ini termasuk orang-orang yang sudah disiapkan oleh Allah begitu. Jadi tidak perlu kita bingung, tidak usah kita ragukan, karena Allah sudah menguji kita ini sudah otomatis Pak. Jadi tidak perlu kita ragu. Nah itu diantaranya bentuk daripada kita melakukan sebuah kesabaran. Ujiannya jelas. Nah sekarang apa pahalanya? Nah ini di dalam surat Az-Zumar ayat 10 Allah juga menjelaskan.
Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwaffa, tidak ada lain, orang-orang yang sabar itu akan dipenuhi pahala mereka dengan tanpa hisab. Waduh Pak, Bu, enaknya kita ini kalau sabar, diuji Allah sabar, tenang, nyaman, dengan saya itu tidak akan dihisab. Hisabnya wis tidak ada. Loh kok bisa begitu? Hisabnya tidak ada. Karena orang itu lek sabar itu mau dihisab apa? Orang itu yang dihisab itu karena apa? Satu, ngeluh. Dua, nyuri. Dalam arti nyuri ini Pak. Yang ketiga termasuk dia itu ingkar, kafir, ingkar kepada Allah. Itu yang dihisab. Tapi kalau kita ini pasrah sabar kepada Allah, yang dihisab apa? Karena sudah diapa-apakan manut kita ini. Dibuat begini manut, dibuat begitu manut. Maka sabar itu yang menjadikan kita ini bighairi hisab, dengan tanpa hisab. Umpamanya orang antri. Ini orang yang sabar itu gambarnya begini Pak. Sapa iku? Oh si fulan. Fulan iki kamu di dunia begini, wis langsung aja. Berarti nggak usah antri, wis langsung masuk aja. Kok bisa begitu? Karena mau dihisab apa? Wong dia ini sudah mengikuti perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Bahkan diuji apapun, nah, makanya termasuk para nabi, para rasul itu bighairi hisab. Para nabi, para rasul itu bighairi hisab. Kenapa? Ujiannya sudah cetha welo-welo, sudah kelihatan sekali. Menurut panjenengan Bapak Ibu, lek mendengar cerita nabi rasul itu, nabi sing enak niku sinten Pak? Yang enak ya. Nabi Sulaiman. Lainnya kan tidak enak gitu. Mulai Nabi Adam ujiannya begitu, dan seterusnya sampai Nabi Muhammad pun ujiannya, saya baca itu hampir nangis juga. Ya Allah, iki Nabi diuji koyok ngene. Nabi dah nio kita. Karena saya tuh nangis apa ya, agak berbes milih itu ketika gitu. Nabi Muhammad itu ketika akhir-akhir itu hartanya kan berkurang banyak. Dimintai sahabat begini, waktu itu minta makan sama Nabi Muhammad, diarahkan ke nang omai Fatimah ya. Disuruh ke putrinya. Ternyata putrinya pun juga bekalnya tidak ada. Saya itu kadang mikir, ya Allah, para nabi, para rasul itu padahal ini kan manusia pilihan. Maksudnya kok sik soro gitu loh Pak. Mungkin jenengan saya itu merasakan soro itu biasa. Wong nabi rasul juga soro. Apa dikira Nabi Sulaiman tidak soro? Oh soro Pak. Ketok enak, sugih. Tapi jenengan tahu ndak Nabi Sulaiman itu tidak bisa tidur. Kenapa? Makhluk-makhluk itu lek ngomong Nabi Sulaiman itu ngerti. Berarti ngerti rintihannya makhluk-makhluk yang lain. Wah, Nabi Sulaiman itu tidak bisa tidur Pak. Jenengan saya enak tidur malam, bisa tidur bledek. Tapi Nabi Sulaiman tidak bisa. Dengar keluhannya semut mungkin, dengar keluhannya ini bisa dengar. Makanya kadang-kadang kita ini sawang sinawang, gitu. Kenapa sawang sinawang? Yes, lihat tetangganya wapi, ketok api. Padahal tidak ngerti yang dilakoni juga mumet sama. Makanya kadang-kadang bahasa saya, rumput tetangga tidak lebih hijau. Rumput tetangga tidak lebih hijau. Maksudnya apa? Wong kita pandang itu nikmat enak, belum tentu dia hidupnya juga nyaman. Wong ini pernah kejadian kok. Ada jamaah Pak, jamaah ngaji Pak, sama. Jamaah ngaji itu ngomong begini, Ustaz, saya mau tanya tapi jenengan tidak boleh marah. Loh, ya tidak apa-apa, tanya aja. Lah kenapa sih Ustaz? Teman Ustaz tidak boleh marah loh. Iya. Kenapa? Wong Islam itu wis sholat, gedung, ngaji, uripe kok pancet ae. Ini saya keluarnya jenengan sama enggak kira-kira? Loh, itu ngomong gitu, Pak. Wis Ustaz, enggak usah jauh-jauh. Enggak usah orang lain, saya saja. Loh, langsung akhirnya.
Dia cerita begitu dengan berapi-api, Pak. Saya ini Ustaz, bangun malam paling jelek. Bangun malam 3:30 itu paling jelek. Biasanya saya bangun jam 2, setengah 3, jam 3. Paling jelek 3:30. Itu saya tetap melaksanakan sholat tahajud, tidak pernah tinggal. 1. 2 Ustaz, ngaji saya tidak pernah bolos. Jenengan tahu kan, saya ngaji itu di depan sendiri ketok, tidak pernah absen. Yang ketiga Ustaz, ke masjid apa lagi? Saya di masjid itu tidak pernah ke masjid, meskipun saya ini kerja, nyeles, adzan itu cepet langsung ke masjid. Terus Ustaz, kira-kira salah saya ini apa? Kok pancet uripe ngeten tok ya? Sing gak patek sapa masjid, salat arang-arang uripe kok enak. Kira-kira jenengan nggih ngoten apa? Ibu. Apa juga begitu sama ya? Sama. Ya Allah, ini ternyata yang membuat kita ini salah perhitungannya. Salah perhitungan. Lek jenengan gelisahnya begitu. Para nabi itu lebih dari itu, umpamanya bisa ngomong kayak jenengan. Bang saya kemarin lek diajak ini napak tilas ya. Ke Taif itu lek dengar ceritanya Nabi dilempari batu. Diceritani orang Taif ini dulu sejarah Nabi Muhammad lewat sini, gunung ini, gunung itu terjal, Pak. Lu. Nah, kita ini jalan ke masjid gak geronjal blas, ndak mau ke masjid. Umpamanya itu. Kesel titik ndak mau. Tapi anehnya orang Indonesia itu waktu umroh haji itu ndak ke masjid ndak enak. Kadang-kadang sampai nginep-nginep di masjid. Tapi balik ke Indonesia, kelundung ke masjid ya rada rasa-rasa. Itu kadang-kadang tidak tahu itu fenomenanya apa. Maka jenengan saya tidak boleh lihat tetangga saudara kita ini kok enak uripe, kok enak begitu, belum tentu. Nah setelah dia tanya begitu ya saya ngomong, Pak mohon maaf waktunya saya ada janjian. Ini nanti saya jawab insya Allah pekan depan ya. Karena tanyanya itu sambil emosi Pak. Wah ini saya yang jawab sekarang emosi. Ya kita tidak boleh kurang akal, diomongin aja. Nanti insya Allah pertemuan depan lah ya. Karena waktu saya mepet ini, ya memang mepet. Saya nanti harus sampai jam sekian. Wis insya Allah pekan depan ketemu insya Allah. Nah cuman saya pesan begini Pak, rumput tetangga tidak lebih hijau. Wis itu dulu aja, nanti ketemu lagi. Ketemuan berikutnya baru ngomong, waduh Pak, bener Ustaz, bener Ustaz, bener apa? Saya lupa itu. Bener, pokoknya bener apa? Ternyata dia itu merasakan orang-orang yang dikatakan enak hidupnya, ternyata dikejar debt kolektor Pak, uripnya ndak enak, utangnya ya akeh gitu. Makanya orang yang kaya itu orang yang ndak punya utang, enak gitu. Enaknya apa? Kalau orang ndak punya utang itu ya lek mati langsung disolati Pak. Karena Nabi Muhammad waktu ada orang yang hutang itu tidak mau membayar, tidak mau nyolati. Harus tanya siapa yang nanggung hutang ini. Sampai begitu. Nah maka ibu bapak sekalian, di antara kita ini mesti mendapatkan ujian, itu mesti. Maka jenengan saya kalau sabar pahalanya luar biasa, bi ghairi hisab, dengan tanpa hisab. Itu karena kita ini betul-betul menjiwai dengan ujian itu. Makanya ujian-ujian itu kalau kita dulu harap tenang ada ujian. Nah itu dulu kan. Sekarang diganti harap senang ada ujian. Harap senang. Bukan harap tenang lagi, harap senang ada ujian. Kenapa? Hakikatnya kita diangkat derajat kita oleh Allah menuju yang lebih tinggi. Ada orang itu diuji sukses, itu biasanya Pak, ujian itu ada dua. Ujian yang ketok nikmat, yang kedua ujian yang berupa musibah. Nah musibah itu mendatangkan kita kepada kesabaran dan ingat kepada Allah. Tapi nikmat 90% banyak yang gelundung.
Tapi lek musibah 90% banyak yang ingat. Itu bedanya. Biasanya orang itu tidak tahu soal masjid. Lek kena perkara, kena kasus mau ke masjid. Nah, mendekatkan diri kepada Allah, dongo, istighfar. Tapi lek dapat nikmat, wah, tidak sebuah masjid merasa sudah dapat nikmat. Itu diantaranya manusia itu begitu. Wa qala ta'ala, dan Allah juga menyampaikan lagi, walaman sobaro wa ghafaro inna dzalika lamin asmil umur. Adapun orang yang sabar, maka orang itu juga memaafkan kondisinya, maka bagi orang-orang itu dia akan mendapatkan sebuah tujuan yang sempurna. Jadi tujuan yang sempurna itu maksudnya adalah tujuan yang diujikan oleh Allah kepada dirinya, dia itu betul-betul bisa melampaui atau melewati. Jadi orang-orang ini yang sabar betul, Pak. Sabar betul. Ngeten masalahnya itu ngeten. Sabar itu gini, Pak. Saya jenengan itu mesti susah, mesti. Tapi ketika jenengan kena ujian der pada waktu itu, jenengan tenang, itu jenengan termasuk sabar. Meskipun gejolak hati itu tetap, tapi jenengan menyikapi sabar itu, jenengan tetap sholat ya tetap, ngaji ya tetap, itu maknanya kesabaran jenengan ada. Kan ada orang itu kena ujian itu akhirnya males, males. Wong ini ada loh, Pak, ustadz ini ustadz guru kena ujian, ndak mau sholat gara-gara calon istrinya itu diambil orang lain. Maksudnya diambil orang lain, dilamar yang lain, digojloki mbek temannya, Gresik Surabaya. Kalau dhisik aja Rasulullah. Wis ndak terima, Pak, dia. Ndak masuk sekolah. Ndak mau sholat. Bapaknya itu langsung ngontak waktu itu. Ustaz, main ke rumah apa, Om? Wonten apa, Pak? Anak saya ini aneh, ya. Wis ngeten aja, saya tak ke sekolah aneh. Oh iya, sudah. Ke sekolah. Cerita banyak, ringkes cerita, anaknya ndak mau sholat. Wis mengurung diri di kamar ya. Ini padahal ustaz loh, Pak. Anaknya ini guru ustaz. Ndak mau sholat. Alasannya apa, Pak? Ini kayaknya dulu ketika dia pengen dengan si perempuan itu mau menikah, kok dinikahi temannya dahulu. Akhirnya males dia. Wah, iki angel lah ini saya. Karena setiap orang itu kan tokonya tidak sama. Sudah kadung cinta itu kan tokonya tidak sama. Akhirnya saya ngomong pada bapaknya, Pak, saya nanti akan berkunjung, tapi jenengan tidak boleh nyetir saya. Nah, maksudnya tidak boleh nyetir saya gimana? Jenengan pura-pura tidak ngerti lek saya datang. Tidak boleh nyetir saya untuk langsung ngomong dengan putranya jenengan. Ini dulu murid saya, Pak. Putranya bapak ini murid saya. Dia sekarang jadi guru. Kemudian gara-gara istrinya itu dilamar temannya, akhirnya jadi nikah, dia kayak wong stres. Nah, singkat cerita saya ngomong, pokoknya saya titip tidak boleh jenengan nyetir saya untuk nemui dia di kamar. Manut saya. Lendak manut saya tidak jadi. Loh kenapa? Karena saya khawatir, Pak. Kadang-kadang like begini tuh, gitu, Pak, zaman ceramai. Loh, orang stres diceramai, tidak masuk, Pak. Maka saya waktu itu bermain kebetulan kakaknya itu teman kuliah. Teman kuliah, ketemu ngobrol saya. Saya tidak ketemu dengan adiknya, ketemu dengan kakaknya ngobrol. Mas, ya apa ini? Sampai wis mari tak gurung tugas tesis macam-macam. Cerita tesis macam-macam. Terus bapaknya ini bener gergeten. Itu anak saya. Ayo, saya ngomong, awas, tenang ya. Kemarin syaratnya kan tidak begini kan ya. Manut saya pokoknya. Pokoknya manut. Akhirnya bapaknya aja wis, Ustaz saya ngantuk ya, tak tinggal istirahat, monggo Pak istirahat aja dulu. Saya ngobrol-ngobrol. Akhirnya kakaknya itu cerita. Nah, panjang lebar cerita, akhirnya ngobrol, Dek, iki lho, ono Pak Guru lho.
Sama datang ke sini dah. Ini salim saya Pak Guru, masa nggak salim? Ah, salim Pak. Memang saya upayakan dia harus keluar dari kamar. Kalau saya ke kamar tidak sembuh. Tapi kalau dia keluar dari kamar ada harapan sembuh. Kenapa dia keluar dari sangkarnya itu? Karena setan itu di kamar itu. Bukan berarti ada setan. Memang orang itu khayalannya sudah dibuat oleh setan. Keluarlah dia dari kamar, kita, sini Mas, duduk sini. Tak lulus apa kabar? Jadi Pak Guru saya ini paling kalah dengan kamu luar biasa. Sik muda tadi guru bagus, seneng saya. Saya ini sebagai guru bangga, ada murid yang lebih hebat dari gurunya itu bangga. Gimana sekarang ngajarnya ya apa? Nah, saya tanya. Ya Pak, bagus. Biasanya tidak pernah ngomong, ini sudah ngomong. Wes gampang. Ya Pak, kamu kok ada masalah sih Mas? Kok menengai? Enggak Pak. Enggak apa-apa, cerita saja. Enggak usah takut, cerita saja. Terus sama kakaknya digojloki. Iki lho Pak. Kakaknya sudah lupa kata pesen, enggak bisa ngomong. Ini gara-gara calonnya diambil temennya itu Pak. Waduh. Wah, gampang Mas, calon banyak. Apa sih Mas kok diambil? Ya, saya itu marah Pak. Sampai cerita begini Bu. Allah itu sudah saya berdoa kepada Allah, tapi Allah tidak mengabulkan doa saya. Percuma saya sholat Pak. Kalimatnya begitu Pak. Ngeri kan juga. Percuma saya sholat kepada Allah, karena saya tidak dikabulkan. Saya kurang apa? Maka akhirnya si anak ini tak bilangi begini, Mas, tidak apa-apa kamu kecewa kepada Allah, tidak apa-apa. Itu sah, kamu kecewa itu sah karena kamu manusia. Tapi kamu kan tidak tahu kalau Allah itu sayang buat kamu. Loh, sayangnya apa Pak? Justru Allah tunjukkan istrimu begitu di awal begini, calon istrimu ya, di awal begini, berarti kamu oleh Allah disuruh cari yang lain. Karena ini gak tepat. Lebih baik ketemu gak tepat di awal daripada gak tepat di tengah-tengah. Rugi sampai nanti. Akhirnya mikir Pak, mikir suwi gitu. Wes pesennya Pak Diki aja sampai begitu, tinggal aja lah. Sing sabar, bismillah. Iki lho Quran ingat dulu, innallaha ma'as sabirin. Nah, akhirnya tidak lama kemudian masuk sekolah. Masuk sekolah, sholatnya ya gelem, jadi masuk 1 bulan kemudian dapat gantinya lagi yang lebih baik. Ya alhamdulillah. Nah itu maknanya Pak, kesabaran itu ternyata ujiannya juga berat, ya toh. Itu yang ustadz juga guling loh itu, apalagi yang tidak. Sampai maaf Nabi Musa pun juga diuji kan begitu. Ketemu Fir'aun itu ya grogi Nabi Musa itu. Tapi karena Allah sudah sampaikan begitu, sampai Nabi Musa minta Nabi Harun sebagai pendampingnya. Oke, Bapak Ibu sekalian, ujian demi ujian itu akan mendampingi kita. Maka ada satu hadis yang coba menjadi renungan kita. Hadis ini menjelaskan tentang bagaimana keadaan seseorang itu. An Abi Yahya Sahib An Sunan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li umuril mukmin. Rasulullah menyampaikan bahwasanya amat mengherankan, heran sekali dengan keadaan manusia, keadaan orang mukmin. Perkara orang mukmin itu ada. Kenapa kok begitu? Inna amrohu kulluhu lahu khairun. Sesungguhnya perkara orang mukmin atau ujian orang mukmin itu semuanya bagus. Awas Bu, Pak, penting ini. Sesungguhnya ujiannya orang mukmin itu semuanya bagus. Kok bisa bagus? Nah, walaisa dzalika li ahadin illal mu'min. Tidak ada itu semuanya kecuali dia iman. Kebagusan ujian itu karena dia iman. Kalau tidak iman dia mengatakan tidak bagus. Kemudian inna asabatu
sawaun syak fakana khairul lahu. Ketika memang ujian itu baik berupa kenikmatan, dia banyak bersyukur. Jenengan saya Bapak Ibu dikasih ujian harta banyak, syukur yang banyak, alhamdulillah. Dan syukurnya itu ngajinya lebih giat, ibadahnya lebih giat dari biasanya. Lek biasanya ibadahnya males, orang yang udah banyak duit itu mestinya lebih syukur, lebih meningkatkan. Terus bagaimana kalau mendapatkan musibah? Wa in asobathu dharra, kebahayaan, sobaro fakana khairul lahu. Maka ketika mendapatkan ujian tentang musibah yang tidak enak, maka dia kuat sabar menghadapi, itu lebih baik darinya. Maksudnya apa Bapak Ibu sekalian? Ujian kita ini ada dua Bu, Pak. Ada yang berupa nikmat, ada yang berupa musibah. Maka nikmat dan musibah itu hakikatnya itu adalah kebaikan bagi kita. Kebaikan itu maksudnya apa? Kalau panjenengan dikasih ujian nikmat, bersyukur, meningkatkan keimanan, berarti panjenengan saya ini lulus. Tapi panjenengan dikasih musibah, panjenengan saya ini sabar, berarti kita juga lulus. Hakikatnya kelulusan itu menjadikan kita ini terangkat, derajat kita diangkat oleh Allah, dinaikkan satu level. Levelnya naik Pak. Mungkin level kita sementara masih 5, 6, naik 7. Kenapa? Berarti dia sukses. Dikasih kaya dia tidak pongah, dikasih musibah dia juga akan selalu beribadah, selalu ikhlas menjalankan. Nah itu mungkin yang menjadi statement kita, menjadi kunci kita. Setiap manusia pasti mendapatkan ujian, dan setiap ujian hakikatnya itu sebuah kebaikan bagi kita kalau kita termasuk orang-orang yang beriman. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Barangkali ada. Ini materinya agak berat Pak nggih. Materinya agak berat kira-kira ini. Tidak Ustaz, kalau sabar itu dilakoni Ustaz. Kalau ditanyakan ini tidak sabar. Oh, mantap. Nggih, berarti sudah ketemu kuncinya berarti ya. Gimpun, tambah enak, berarti kan sudah memahami. Kan enak saja, berarti tidak perlu susah-susah juga membuat jawaban kan, karena sudah tinggal dilaksanakan. Maka Bapak Ibu jangan khawatir, wasta'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as sabirin. Nah, saya pikir itu menjadi kekuatan kita. Jadi panjenengan saya tadi wis betul, tidak usah tanya-tanya kesabaran, wis dilakoni. Dilakoni tidak boleh ngeresuloh. Nah, gitu aja. Nah itu bentuk daripada buah kesabaran. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua bisa menjalankan itu, menjadi orang-orang yang baik, yang sabar, dan juga istiqomah, dengan harapan kita akan kembali dalam keadaan husnul khotimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.